Hai Scorpio, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang 5 hal yang potensi besar akan terjadi pada hidup Scorpio di akhir bulan Juni 2023. Baik Scorpio, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk Scorpio di akhir bulan Juni, dan dimohon untuk Scorpio bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi Scorpio yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, Scorpio bisa personal reading. Scorpio bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya Scorpio ya. Baik Scorpio, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi kamu. Ada the judgment energy, the judgment tegak lurus, the judgment reverse. Ada Queen of Wands reverse. Ada the Hangman energy, the Hangman reverse. Ada Three of Swords tegak lurus. Ada Seven of Pentacles reverse. Ada King of Cups reverse. Ada the Chariot energy tegak lurus. Ada Six of Cups tegak lurus. Ada Knight of Pentacles reverse, dan ada the Fool energy reverse. Baik, 5 hal yang potensi besar akan terjadi pada hidup Scorpio ya. Yang pertama, the Judgment reverse dan Queen of Wands reverse. Terbaca bahwa di akhir bulan Juni yang akan terjadi pada hidup Scorpio adalah tentang kondisi yang dimana, mohon maaf, Scorpio akan lebih banyak merasakan kegelisahan, Scorpio akan lebih banyak merasakan kekhawatiran dan juga ketakutan akan karma di sini. Baik karma yang terjadi dalam hidup Scorpio ataupun karma dari orang-orang yang terikat dengan Scorpio, tapi Scorpio ikut merasakan dari karma tersebut karena entah kenapa di sini ada kekhawatiran dari pihak kamu kepada dia. Mungkin dia adalah pasanganmu, suami atau istrimu, atau bahkan dia adalah seseorang yang benar-benar kayak punya kedekatan yang intens denganmu di sini. Sehingga tentang karma yang dia peroleh di sini secara tidak langsung ketika itu adalah karma tidak baik, itu kayak membuat perasaanmu pun merasa tidak tenang di sini Scorpio. Karena dilihat dari sudut manapun, bagi kalian yang terikat di sini kayak entah kenapa kamu masih punya perasaan sayang kepada dia, masih punya perasaan yang dimana kamu pun sering stalking kepada dia. Itu yang terjadi pada hidupmu Scorpio. Ya. Dan ketika ada karma yang terjadi dalam hidupmu, ya semoga adalah karma baik. Di akhir bulan Juni, kalaupun itu bukan karma baik, tolong Scorpio kayak lebih banyak berdoa saja, Scorpio banyak lebih melakukan hal-hal positif saja di sini untuk meminimalisir karma tidak baik dalam hidupmu. Begitu Scorpio. Ya, baik di poin kedua, ada the Judgment reverse, ada Three of Swords tegak lurus. Mohon maaf bagi yang resonate di sini ya, ternyata Scorpio di akhir bulan Juni kayak akan lebih banyak dalam energi kesedihan atau bahkan tangisan karena ada energi tentang tripartite relation yang amat sangat complicated di sini. Entah itu kamu yang diselingkuhi atau entah itu yang dimana akan ada perselingkuhan yang terungkap, entah itu tentang kondisi kesalahpahaman tentang perselingkuhan, atau bahkan kamu kayak akan merasa hubunganmu tergantung atau digantung di sini Scorpio. Bagi yang resonate.
Bahkan bagi yang resonate pun kayak di akhir bulan Juni, mohon maaf, kamu juga akan dalam situasi yang merasa pengorbananmu, perjuanganmu itu tersia-siakan di sini Scorpio dalam hal asmara. Ya. Baik, di poin ketiga. Ada Seven of Pentacles reverse, ada King of Cups reverse. Bagi yang resonate di sini terbaca bahwa di akhir bulan Juni yang akan terjadi, dalam hidupmu terbaca bahwa apapun dan bagaimanapun kondisi finansialmu, apapun dan bagaimanapun kondisi keuangan, kondisi karir, kondisi pekerjaan, terbaca di akhir bulan Juni kamu tetap bisa menikmati hidup dalam hal pembelian atau jajan di sini Scorpio. Ibaratnya ketika kamu ingin makan enak, atau kamu ingin shopping, atau kamu ingin belanja sesuatu, atau kamu ingin memanjakan lidah kamu, di sini potensi besar akan keturutan. Ya, karena memang di akhir bulan Juni di sini kayak ibarat kata kamu pun bekerja, atau bahkan kamu pun punya penghasilan, atau bahkan kamu kayak dapat rezeki di mana kamu tetap bisa untuk membeli sesuatu atau untuk tetap bisa memenuhi keinginan kamu selain kebutuhan pokok di sini Scorpio. Baik, di poin keempat. Ada The Chariot tegak lurus dan ada Six of Cups tegak lurus. Di akhir bulan Juni di sini ternyata bukan bulan yang amat sangat menyedihkan untuk hidupmu secara keseluruhan. Kenapa? Karena ternyata di akhir bulan Juni tetap akan ada kebahagiaan, akan ada kesukacitaan yang kamu rasakan, akan ada kumpul guyup yang kamu nikmati di sini, terutama dengan keluarga atau dengan orang-orang yang kamu anggap sebagai keluarga, atau bahkan dengan teman kamu, atau dengan sahabat kamu, atau dengan circle kamu, dengan komunitas kamu. Di sini ada tawa canda yang terpancar, yang terdengarkan dari bibirnya kamu di sini Scorpio. Kenapa? Karena di akhir bulan Juni entah kenapa kamu kayak sudah mempersiapkan mental kamu sudah mempersiapkan diri kamu untuk kamu jadi seseorang yang tangguh di sini. Karena menurut kamu sebelum bulan Juni pun hidup kamu sudah ruwet, hidup kamu pun sudah banyak sekali masalah yang kamu lewati gitu loh Scorpio. Bagi yang resonate, ya. Baik, di poin kelima. Ada Knight of Pentacles reverse, ada The Fool tegak lurus. Terbaca bagi yang resonate di sini di akhir bulan Juni yang akan terjadi pada hidupmu, ternyata kamu kayak mohon maaf akan lebih terkoneksi, terkomunikasikan dengan seseorang yang orang itu punya sifat kechildisan di sini. Dan itu kayak cukup membuat kamu nggak bisa fokus di pekerjaan, cukup membuat atau menghambat energi dirimu dalam hal keuangan juga di sini. Kenapa? Karena kayak entah kenapa mungkin orang itu hutang tapi nggak bayar-bayar, atau orang itu kayak merugikan kamu dalam hal uang, atau orang itu kayak toxic dalam pekerjaanmu di sini, atau bahkan kamu merasa terganggu karena kamu harus ngeladenin sifatnya yang seperti kekanak-kanakan di sini. Itu yang terbaca. Nah, ketika ini resonate untuk kamu Scorpio, atau sebagian resonate ya, maka memang yang harus kamu mengerti, yang harus kamu pahami bahwa dengan siapapun kita terkoneksi, kita harus menjadi seseorang yang selalu bijaksana. Karena kehidupan yang baik dan kehidupan yang sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan, dan kehidupan yang menenangkan adalah tergantung bagaimana kita bersikap, baik dengan diri kita sendiri atau dengan orang lain. Ya, jadi di akhir bulan Juni cukup simpel saja, sebaiknya kamu hindari atau minimalisir ketoksitan terhadap apapun, dan kamu lebih fokus terhadap pekerjaan kamu dan keluarga kamu saja. Dan ketika kamu dalam kondisi broken heart pun, kamu harus punya kesadaran penuh bahwa ketika menangis, ketika bersedih, jangan kelamaan, jangan berlarut-larut. Begitu Scorpio. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh Scorpio di dunia ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif, ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So, bijak dalam menyikapi, jangan baper ketika nggak resonate, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye Scorpio.